Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara sekalian tetap dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, kita akan memuji Dia. Kita bernyanyi. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita berdoa. Bapa kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar, yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami, hari demi hari, waktu demi waktu. Saat ini kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk boleh memahami dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan bagi kita sepanjang hari ini, Selasa 14 Juni 2022, yaitu yang tertulis dalam Yesaya pasal 42 ayat yang pertama. Begini firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dalam bahasa Batak, idama naposoki nahutogu nahupiliti hasudungan rohaku, nungahu ape hontodiku tu ibana,
tariasono nama uhum tu aka bangso parbeku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang saya bacakan tadi adalah nubuatan akan kedatangan Mesias Juru Selamat yang akan membawa keselamatan kepada umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel yang pada masa itu sedang mengalami masa-masa yang penuh dengan kesulitan, penderitaan ketika mereka terbuang ke negeri Babel. Mereka terbuang sebagai bentuk hukuman Allah atas dosa dan kejahatan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di mana hukuman Allah dinyatakan, di sana juga kasih Allah juga dinyatakan. Dan itu bukan hanya terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Israel yang menerima janji akan kedatangan Mesias Sang Juru Selamat sebagai bentuk kasih Allah yang tetap menyertai mereka. Tetapi juga di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang dikasihinya. Meskipun terkadang teguran itu dinyatakan kepada kita oleh Allah, tetapi di tengah-tengah semua teguran yang Ia berikan, Allah juga senantiasa menyatakan kasih-Nya. Bahkan di tengah-tengah hukuman sekalipun, pasti kasih Allah tetap dinyatakan di dalam semua keadaan itu. Karena memang Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Allah akan kedatangan Mesias Sang Juru Selamat, sesungguhnya itu sudah digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke tengah dunia ini. Kristus yang telah datang untuk menyatakan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Bukan hanya kepada umat pilihannya, bangsa Israel, tetapi kepada seluruh dunia ini. Kasih Allah yang dinyatakan Yesus Kristus adalah kasih yang mengampuni, kasih yang memulihkan, kasih yang memberi masa depan, kehidupan kekal bagi setiap orang-orang yang mau percaya dan mau menerima akan kasih Allah yang besar itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih Allah yang begitu besar itu tidak hanya dinyatakan untuk orang tertentu, untuk bangsa tertentu, tetapi kasih itu ditujukan untuk seluruh dunia, untuk semua orang. Itu sebabnya Allah ingin supaya berita keselamatan yang telah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu harus sampai ke ujung dunia, ke seluruh bangsa-bangsa. Setiap orang harus mendengarkan dan hendaknya menerima kasih Allah yang begitu besar, keselamatan yang sudah dinyatakan itu. Dan kita juga terpanggil untuk menyatakan kasih yang sudah kita terima itu, anugerah yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Allah mau supaya itu juga kita nyatakan, kita beritakan, sampaikan kepada dunia yang ada di sekeliling kita. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, setiap orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan, dia juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam pekerjaan memberitakan, menyebarluaskan berita sukacita yang telah diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kita ada yang berkata, tugas panggilan itu hanya untuk mereka-mereka yang dipanggil secara khusus menjadi pelayan di tengah gereja yang menerima tahbisan, yang memang hidupnya adalah khusus menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara sekalian, setiap kita
bukan hanya orang-orang yang terpanggil secara khusus menjadi hamba Tuhan, tetapi setiap orang-orang percaya yang telah menerima keselamatan itu, mereka juga dipanggil, mereka juga dipilih untuk menjadi hambanya, menjadi alatnya, melakukan pekerjaan pemberitaan Injil tersebut. Itu sebabnya di 1 Petrus 2 ayat 9 di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Cukup jelas saudara-saudara sekalian, setiap orang yang percaya adalah umat pilihan Allah. Saya, saudara, kita semua adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan khususkan supaya kita juga ikut serta di dalam tugas pemberitaan kasih setia Tuhan, berita keselamatan, sukacita itu ke tengah-tengah dunia ini, supaya seluruh dunia benar-benar boleh menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Memang tidak mudah untuk mengerjakan itu. Itu pekerjaan yang sangat berat. Tapi jangan khawatir. Ketika Tuhan memilih kita, menyuruh kita untuk mengerjakan tugas tanggung jawab itu, Tuhan telah memperlengkapi kita dengan roh-Nya yang kudus. Sehingga setiap orang yang dipanggil, yang dipilih, tidak lagi mengerjakan itu dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Tetapi setiap orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan suruh, itu mengerjakannya dengan kuat kuasa pimpinan Roh Kudus yang menyertai di dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah memilih kita. Tuhan mempercayakan tugas sebagai seorang hambanya untuk ikut memberitakan berita sukacita itu ke tengah-tengah dunia ini. Bukan karena kita layak, bukan karena kita cukup mampu untuk mengerjakannya, tetapi kita mendapatkan kasih karunia. Kita begitu istimewa di mata Tuhan sehingga Dia berkenan memilih kita semua. Dia berkenan memakai kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pakai setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita sambut semua itu dengan hati yang penuh dengan ketaatan, dengan hati yang senantiasa penuh rasa syukur untuk menjadikan hidup kita ini sebagai saksinya. Kapanpun, dimanapun, mari hiduplah dengan menceritakan kebaikan Tuhan. Hiduplah untuk memancarkan kasih Tuhan lewat hidup kita, supaya setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, dapat merasakan, dapat menikmati kasih kemurahan Tuhan yang sudah lebih dulu kita terima, kita nikmati. Oleh karena itu mari terus hidup sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, menjadi saksinya kapanpun, dimanapun, oleh karena Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih untuk anugerah yang begitu besar Tuhan berikan bagi kami untuk boleh menerima keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih karena iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Engkau juga telah memilih kami menjadi umat-Mu. Engkau jadikan kami Tuhan sebagai hamba-Mu, supaya kami juga boleh ikut ambil bagian untuk memberitakannya, menyampaikannya bagi dunia sekeliling kami. Karena itu berkati kami setiap anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan firman-Mu dalam renungan hari ini. Biarlah hidup kami semua
Tuhan kuasai dan pimpin dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga setiap sikap, perbuatan, kehidupan kami benar-benar menceritakan kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi garam dan terang bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tuntunan-Mu saja. Biarlah Tuhan dalam hal apapun yang kami lakukan dan kerjakan, Tuhanlah senantiasa yang dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita nikmati terus anugerah Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Tetaplah penuh sukacita melakukan segala sesuatunya sepanjang hari ini. Sampai jumpa.